Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, selamat berjumpa dengan saya, Resana dari Prodi Teologi Kristen semester 5. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebagian firman Tuhan dan kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan di dalam kehidupan kita supaya dapat menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai manusia pastinya tidak akan lepas dari yang namanya permasalahan, pergumulan, tekanan, kekhawatiran, dan hal itu merupakan hal yang wajar yang dialami oleh setiap manusia karena kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, tidak sempurna, dan pastinya mudah untuk putus asa. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan manusia itu seperti pasang surut air laut, di mana ada kalanya kita senang dan ada masanya kita merasa sedih, serta kita merasa takut di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Hal ini tentunya bisa menghilangkan suatu pengharapan di dalam Tuhan serta runtuhnya kepercayaan kepada Tuhan, seperti yang dialami oleh saudara saya yang berasal dari Katingan, di mana pergumulan yang dia rasakan sangat-sangat menghantui dia dan membuatnya selalu merasa khawatir di setiap saat. Dia merupakan anak tertua dari 2 bersaudara yang merupakan harapan dari orang tua dan harapan dari keluarga besarnya. Hal ini merupakan suatu kecemasan di dalam kehidupannya ketika dia mengikuti tes CPNS atau calon pegawai negeri sipil yang merupakan suatu harapan di dalam kehidupannya dan juga harapan bagi keluarganya. Keluarga yang mendukung dan mengharapkan dia supaya bisa berhasil dalam setiap harapannya dan cita-cita yang hendak dia capai. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam penantiannya dia selalu merasa khawatir, merasa cemas dan merasa ragu, tidak percaya diri serta takut dengan hasil yang akan keluar. Karena hal ini tentunya berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia akan merasa sedih ketika dia mengalami suatu kegagalan yang akan membuat keluarganya juga merasa dikecewakan dalam kehidupannya. Dalam hal ini, dari cerita yang saya berikan, sedikit yang saya jelaskan tadi, saya mengangkat suatu tema untuk perenungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu selalu ada harapan di setiap permasalahan. Khotbah ini bertujuan untuk mengajarkan kita semua sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Allah, bagaimana seharusnya atau cara kita untuk bisa meneguhkan dan menguatkan iman dan pengharapan di dalam Tuhan, supaya pengharapan itu tidak hilang dan terus bertahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita sebagai orang Kristen bukan berarti kita hidup dengan mulus tanpa adanya rintangan, di mana sebaliknya kita akan diperhadapkan dengan berbagai masalah yang akan datang dan menghampiri kehidupan kita. Karena Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
satu hal yang harus kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yaitu kita harus siap untuk memikul salib dan menderita, yang berarti kita harus mengalami berbagai masalah penderitaan di dalam kehidupan kita, karena ketika kita percaya kepada Tuhan, maka iman kita akan diuji oleh Tuhan. Seringkali kita menghadapi permasalahan, itu pastinya kita bertanya di dalam hati kita, apakah Tuhan itu ada? Dan meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita, serta pengharapan di dalam Tuhan itu pastinya sesekali bisa menjadi hilang dan sirna. Lalu pertanyaannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi setiap permasalahan supaya pengharapan itu tidak akan hilang? Dalam hal ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang Alkitab ajarkan bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi setiap permasalahan dan berharap kepada Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan menumbuhkan pengharapan yang besar. Terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, takut akan Tuhan adalah awal dari kesuksesan, karena Allah suka melihat umat-Nya yang bertekun dan bersungguh-sungguh menaati segala perintah-Nya. Dalam hal ini, Mazmur, dalam kitab Mazmur ini memberitahukan bahwa Allah melihat setiap tingkah laku perbuatan manusia dari tempat kediamannya yang tinggi, dan matanya tertuju kepada orang-orang yang percaya dan berharap penuh akan kasih-Nya. Jadi dalam hal ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, harapan akan selalu ada bagi setiap orang yang percaya akan Dia. Dan sebagai orang Kristen, sudah sepantasnya kita menaati segala perintah-Nya dan takut akan Dia, karena hal itu merupakan suatu jalan utama yang harus kita tempuh, di mana nantinya kita bisa mencapai suatu kesuksesan karena kita takut akan Tuhan, dan Tuhan sangat senang kepada setiap umat-Nya yang takut akan Dia dan melakukan setiap perintah-Nya. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, yaitu kita harus berusaha dan berdoa di setiap saat, seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang hidup bagi setiap orang yang percaya dan datang kepadanya. Allah menghendaki setiap umat-Nya untuk selalu bangkit dan berjuang dalam menghadapi keterpurukan, kehancuran, kegagalan, dan permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, karena tidak ada keberhasilan atau kesuksesan yang datang tanpa adanya perjuangan. Dalam hal ini, perjuangan yang Allah maksud yaitu perjuangan secara rohani dan perjuangan secara jasmani, yaitu perjuangan dengan berdoa dan berusaha. Dengan berdoa kepada Tuhan, niscaya segala sesuatu yang kita minta akan Tuhan berikan,
Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh pengharapan dan dengan iman kita percaya, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Sedangkan dalam hidup, yaitu tentunya ada suatu perjuangan, tempat kita bertarung untuk mencapai suatu kesuksesan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah yang dimaksud dalam hal ini perjuangan yang Allah ingin kita lakukan, yaitu perjuangan rohani dan jasmani. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, yaitu Allah ingin kita mempercayai Dia dengan segenap hati dan berserah di dalam setiap rencananya, yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, yang berbunyi demikian: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam hal ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Allah mengasihi setiap anak-anaknya yang setia. Allah senang melihat anak-anaknya yang datang dan percaya kepadanya, karena barang siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, berarti dia adalah orang yang mau memberikan sepenuh hidupnya, seluruh kehidupannya kepada Allah. Dengan demikian, Allah mau mengasihi dia dan menolong dalam setiap permasalahan yang ada, dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini juga Allah mau kita berserah kepada Dia, yang berarti kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kehidupan kita. Kita harus menyerahkan semuanya dan biarlah Tuhan ikut campur dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan tentunya dalam hal ini kita harus menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan Tuhan dan tidak bersandar pada kekuatan kita, tetapi mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulannya, di dalam kehidupan kita ini, kita pasti selalu diperhadapkan dengan masalah yang muncul dengan tiba-tiba, yang terkadang membuat kita menjadi bingung harus bagaimana dan kita mengatasinya harus dengan cara apa. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, yang perlu kita tanam di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak akan pernah melampaui batas kemampuan kita sebagai manusia. Karena Allah memberikan pencobaan itu karena Dia melihat kita mampu untuk melewati dan mengatasinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berada di dalam suatu masalah, hendaklah kita selalu ingat kepada Tuhan, percaya dan berserah kepadanya, karena darinya lah kita bisa memperoleh kekuatan dan pengharapan yang teguh di dalam kehidupan kita. Demikian untuk firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.